Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sering melihat pertengkaran atau konflik antar pribadi atau kelompok di mana yang satu merasa lebih berjasa, lebih baik dari yang lain. Mungkin saja seorang suami yang bekerja merasa lebih berjasa dari istrinya karena dia menghasilkan uang untuk keluarga. Meskipun kalau dilihat pekerjaan seorang istri di dalam keluarga tidak ada sesuatu pun yang menganggapnya itu remeh ataupun biasa-biasa saja karena pekerjaannya begitu kompleks. Mungkin saja ada seorang pegawai merasa lebih berjasa daripada pegawai yang lainnya, atau seorang aktivis di gereja merasa pelayanannya lebih berguna daripada pelayanan di bidang lainnya, dan lain-lain sebagainya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Marta dan Maria yang kita dengar dalam Injil menghadapkan kita pada pilihan untuk menjadi lebih seperti Marta atau seperti Maria, atau menggabungkannya menjadi suatu harmoni yang indah. Tuhan sangat menghormati kebebasan setiap manusia. Dia memberi kebebasan kepada kita mau menjadi seperti apa dan bagaimana kita. Kita bebas memilih prioritas dalam hidup. Kita dapat menjadikan pencapaian kita sendiri sebagai prioritas tertinggi kita, seperti Marta, atau kita dapat menjadikan mengenal, mencintai, dan meniru Kristus sebagai prioritas tertinggi kita. Kristus menawarkan manfaat mengikuti Dia kepada semua orang, tetapi Dia membiarkan setiap orang dengan kebebasannya untuk menerima atau menolaknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Marta memilih untuk menyibukkan diri dengan rencananya sendiri. Maria memilih untuk mendengarkan Tuhan. Setiap kali kita memilih untuk memprioritaskan Kristus dan kehendak-Nya dalam hidup kita, kita membiarkan rahmat pengudusan dan penyembuhannya meresap lebih dalam ke dalam hidup kita. Pagi ini kita bersama-sama telah memilih untuk datang mendengarkan Tuhan, untuk bersama-sama merayakan Ekaristi, merasakan kehadiran kurban Kristus di dalam kehidupan kita, merasakan cinta Tuhan yang tiada habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu pilihan. Mungkin kita bisa memilih untuk, ini weekend, ini hari Minggu, kita bisa tidur lebih panjang. Tapi kita memilih untuk datang kepada Tuhan, untuk hadir di dalam kebersamaan persekutuan jemaat beriman. Yesus berharap bahwa kita akan terus memilih bagian yang lebih baik ini. Yesus memuji Maria karena dia telah memilih bagian yang lebih baik. Dia memilih untuk tunduk kepada Tuhan, membiarkan dia menjadi apa yang sebenarnya sudah dia miliki untuk semua orang. Marta di sisi lain memiliki hati yang terbagi. Dia mencintai Kristus, tetapi dia masih bergantung pada kekuatannya sendiri untuk mendapatkan cintanya sebagai balasannya. Dalam Injil hari ini, Marta telah tergelincir ke dalam sikap ini. Dia cemas dan bingung, dan dia melampiaskan rasa frustrasinya pada saudarinya sendiri, yaitu Maria. Jadi dia meminta Kristus untuk memberitahu saudarinya untuk membantu melayaninya. Ini adalah kejadian yang seringkali umum terjadi dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi kita melakukannya untuk motif yang salah. Terkadang kita melakukannya untuk supaya kita dikagumi, supaya kita dipuji oleh orang. Terkadang kita melakukannya supaya kita dihargai, dan kita kesal dengan orang lain ketika mereka tampaknya tidak membantu meringankan beban hidup kita atau pekerjaan yang kita lakukan. Yesus dengan lembut mengoreksi
mengingatkan sudut pandang Marta. Dia tidak mengkritiknya karena Marta melayani. Tidak, Yesus tidak menegur Marta atas aktivitasnya. Dia menegur Marta karena khawatir dan cemas tentang semua kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dia telah menjadi begitu terjebak dalam menyelesaikan sesuatu bahwa dia telah kehilangan pandangan mengapa dia melakukannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus meminta Marta dan kita semua untuk melakukan sesuatu karena cinta. Dan cinta berarti memilih kebaikan orang lain meskipun kita tidak diperhatikan atau dihargai karenanya. Setiap tindakan dalam hidup kita adalah jendela menuju kepada kekekalan. Setiap tindakan adalah kesempatan bagi kita untuk mencintai Tuhan. Setiap tindakan adalah cara untuk mewujudkan doa kita dan setiap tindakan dapat menjadi doa. Maria mungkin memiliki bagian yang lebih baik, tetapi Marta juga memiliki peran penting. Pada akhirnya, Maria dan Marta akan diberkati ketika Tuhan kita membangkitkan saudara mereka Lazarus dari kematian berkat cinta dan iman mereka. Kita melihat dalam bacaan pertama bagaimana Abraham dan Sarah bekerja sama menerima kehadiran Tuhan yang tampak dalam 3 orang tamu. Abraham melayani 3 tamu tersebut. Sarah diminta untuk menyiapkan roti dan semuanya itu berkenan kepada 3 tamu itu dan akhirnya Abraham dan Sarah beroleh seorang anak. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Marta dan Maria dalam Injil hari ini mau membantu kita untuk mengingatkan kehidupan doa kita. Marta dengan melayani Tuhan membuat hidupnya menjadi doa. Dia sibuk, tapi dia melakukannya untuknya. Langkah pertama dalam kehidupan doa apapun adalah keinginan untuk mengenal dan melayani Tuhan. Kita melihat bagaimana Paulus mengungkapkan apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, dan dia bersyukur karena boleh menderita karena Kristus. Karena semua pelayanan, semua karya kerasulannya itu semata-mata dilakukan karena cintanya kepada Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi yang penuh rahmat ini kita menyadari kehadiran kita, cinta kita kepada Tuhan dan karya-karya yang kita lakukan. Kita hadirkan seutuhnya karena kita sungguh mau mensyukuri kebaikan dan cinta Tuhan yang telah kita terima, supaya setiap karya, setiap pelayanan, setiap aktivitas yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Dan kita melihatnya di dalam diri saudari-saudara yang kita jumpai setiap hari. Dengan demikian, ketika kita melayani sesama kita, kita mau mengarahkan pelayanan kita kepada Tuhan sendiri, Sang Pemberi kehidupan. Tuhan memberkati.